Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7, materinya hari ini adalah subbab 2, yaitu tentang dinamika kependudukan. Kalian bisa melihat materi lengkapnya ada di modul yang udah pernah Ibu kasih. Jadi kita bahas dulu apa sih itu dinamika kependudukan, itu apa, penduduk itu siapa. Jadi dinamika kependudukan itu adalah, kita bisa katakan juga, perubahan penduduk. Perubahan ini dia bisa sifatnya penambahan ataupun pengurangan. Jadi kalau kita ngomongin dinamika berarti ada yang berubah nih di masyarakat, bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Nah, yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya penduduk itu apa? Yang menyebabkan itu ada tiga faktor. Ada tiga faktor yang mempengaruhi. Kalian bisa lihat di situ ada kelahiran atau kata lainnya adalah natalitas. Kemudian ada kematian yaitu mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi diingat ya, ada tiga faktor penyebab dinamika perubahan penduduk. Yang pertama ada natalitas atau kelahiran. Yang kedua ada kematian atau mortalitas. Nah, yang ketiga ada perpindahan penduduk atau migrasi. Perpindahan penduduk ini apa Bu contohnya? Misalkan kita pindah nih dari Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan. Nah, itu nanti disebutnya dengan transmigrasi. Atau kita keluar negeri dari Indonesia, kita pindah misalkan ke benua Amerika misalkan. Kita mau sekolah ke Amerika misalkan. Nah, itu juga migrasi namanya. Nah, itu kita melakukan imigrasi namanya. Nanti untuk jenis-jenisnya kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, itu dulu ya yang dipahami tentang faktor penyebab dinamika penduduk, ada 3 tadi. Nah, kita bahas lagi nih. Yang karena adanya 3 faktor tadi, akhirnya nanti menyebabkan yang namanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Nah, perubahan yang ada di masyarakat apa aja? Yang pertama ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini kan pasti akan bertambah dan berkurang kalau 3 faktor tadi juga mengalami perubahan. Kalau di Indonesia sendiri, kita itu jumlah penduduknya sangat besar, kurang lebih ada 200 juta jiwa. 200 juta jiwa lebih yang ada di Indonesia ini. Nah, ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena tingkat natalitasnya tinggi atau tingkat kelahirannya tinggi. Nah, ini menyebabkan apa? Jumlah penduduk kita sangat besar. Jumlah penduduk kita itu nomor 4 terbesar di dunia. Makanya kita juga termasuk salah satu negara terpadat yang ada di dunia karena jumlah penduduknya juga cukup besar. Nah, hal ini karena penduduknya atau masyarakat yang bertambah itu adalah usia tidak produktif, istilahnya usia produktifnya cukup tinggi. Makanya kualitasnya pun kualitas dari masyarakat, kemudian tingkat kesejahteraannya, tingkat kesehatan, ekonominya itu tidak seimbang, tidak berbanding lurus dengan pertambahan penduduk. Jadi pertambahan penduduknya dia tambah banyak, tapi dari segi kualitasnya itu tidak ikut naik. Kualitas apa aja? Kualitas pendidikannya, kemudian kualitas kesehatan, ekonomi itu tidak naik dengan signifikan. Jadi nanti ada ketimpangan atau ada ketidakseimbangan kualitas. Nah, kemudian nanti perubahan faktor tadi itu ngaruh juga ke komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini gampangannya adalah pengelompokan penduduk. Jadi pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, ataupun jenis-jenis pekerjaan. Jadi masyarakat nanti itu dikelompokkan berdasarkan usia-usianya, usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, ini penjelasannya. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Kalau berdasarkan usia itu nanti dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya usia produktif, ada usia non produktif. Nanti ada usia produktif dan usia tidak produktif. Kalau usia tidak produktif tuh usia berapa Bu? Usia 0 sampai 15 tahun dan yang usia 65 tahun ke atas. Sedangkan usia produktif itu dimulai dari usia 15 tahun sampai dengan usia
di bawah 65 tahun. Nah, itu disebut dengan usia produktif. Bedanya apa usia produktif dan tidak? Kalau yang usia produktif itu maksudnya adalah usia yang dia bisa bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Kalau yang usia tidak produktif, dia adalah usia tidak bekerja, artinya dia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Itu disebut dengan usia tidak produktif. Artinya dia tidak bisa menghasilkan uang dan pekerjaan, kayak gitu. Nah, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini pasti kita bisa melihat di kelompokannya pasti berdasarkan berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Nah, perbandingan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan itu disebutnya dengan seks rasio atau perbandingan jenis kelamin. Nanti ini ada cara ngitungnya, Ibu akan jelaskan nanti di pertemuan minggu depan. Jadi dipahami itu dulu. Jadi perbandingan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin disebutnya dengan seks rasio. Kemudian keragaman etnik budaya. Nah, itu juga bisa dikelompokkan. Kalau ini pengelompokan berdasarkan suku-suku ya, suku bangsa. Kita ada kurang lebih ada 200 suku bangsa. Ada banyak ya, minggu lalu Ibu udah suruh kalian untuk cari beberapa contohnya. Nah, itu juga bisa dikelompokkan berdasarkan itu. Nanti ada etnis Tionghoa, ada suku Jawa, kemudian ada suku Sunda, ada macam-macam, ada banyak. Nah, itu adalah untuk materi hari ini. Kalian untuk lebih jelasnya atau lengkapnya kalian bisa baca di modul. Kalau ada yang ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan.